ini dulu mah cuma 1-2 ekor lah kan gitu. Sekarang alhamdulillah ya udah ada hasilnya. Kalau Kang Asep tadi tanya juta-jutanya ya sudah banyak sebenarnya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kan sehat. Ini Pak, mohon maaf nih, saya minta sedikit ilmunya buat pemirsa Bibilintik Farm untuk peternak-peternak Indonesia, khususnya peternak pemula dan peternak muda. Mudah-mudahan pengalaman Bapak bisa menjadi ilmu buat mereka, ya kan, buat mereka yang mau terjun ke dunia usaha. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, umur panjang, dan diberikan yang lebih alhamdulillahnya lagi, kita diberikan kesempatan silaturahmi ke tempatnya Pak Romli yang dulu sempat 2 kali saya review ya, di Domba Loper sekali, Bibilintik Farm sekali. Nah, sekarang saya review lagi. Kenapa saya review lagi di sini? Biar pemula tahu dan biar pemula bisa, gitu kan. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa memotivasi orang-orang yang tadinya tidak punya kegiatan, gitu kan, mempunyai waktu banyak tapi bingung mau melakukan apa, gitu kan, sementara punya lahan terbatas. Apa yang harus dilakukan? Nah, salah satunya di dunia ternak ini bisa dilakukan. Kalau yang namanya lingkungan itu tergantung dari kita pribadinya sendiri dulu. Kalau kita welcome terhadap masyarakat setempat, insya Allah tidak akan gangguan. Tapi kalau misalkan kita tertutup sama masyarakat setempat, jangankan sekarang kita mau mau membuka usaha, tidak membuka usaha pun mereka kadang-kadang tidak ada sosialisasi ya, nggak respect gitu kan. Sementara kalau misalkan kita welcome, kita mau melakukan apa, insya Allah walaupun mereka tidak membantu secara material, tapi setidaknya ada support, mendukung. Masalah lingkungan, bau atau tidak, itu tergantung pengelolaan kita. Tergantung pengelolaan kita, ya kan. Makanya apa yang harus dikelola, tanyakan dulu sama ahlinya, ya kan. Datang dulu sama ahlinya, jangan dulu langsung bertindak. Gak usah harus mesti uang banyak atau seperti apa. Kalau untuk memulai usaha itu, kapan kita harus mulai usaha? Kita mampu, ada uang semampunya kita, ya kan? Semampunya. Jangan tunggu kita punya uang banyak dulu baru kita mau usaha. Salah. Yang penting actionnya. Yang penting actionnya dulu, dari kecil dulu. Ya kan? Kalau modal gede gampang Pak, kita mau ini. Yang susah itu Bapak nih dari kecil sampai bisa bertahan sampai berapa tahun? 4 tahun. Yang lebih uniknya lagi, ternyata ini Pak Romli ini masih statusnya masih karyawan Pak, masih kerja. Kok bisa sambil ternak, gitu kan? Nah, bagi di sana yang tidak punya kegiatan, nah apalagi yang tidak punya kegiatan, yang statusnya karyawan pun ternyata bisa, ya kan? Nah, tips dan trik yang harus dilakukan seperti apa, kita tanyakan langsung kepada narasumbernya, ya Pak. Makasih Kang Asep udah datang ke kandang rewat. Segala gitu memang kecil kan gitu tuh. Ya kalau saya sih intinya pertama dulu Pak pengen belajar dulu, karena memang
kalau rencana persiapan pensiun walaupun masih lama. Cuma yang penting ilmunya dulu saya dapat dulu. Yang penting dari biar kata kecil gitu kan, ilmunya kita harus punya. Ya alhamdulillah ini dulu mah cuma 1-2 ekor lah kan gitu. Sekarang alhamdulillah ya udah ada hasilnya. Kalau Kang Asep tadi tanya jutanya ya sudah banyak sebenarnya. Manisnya ada gitu loh kan, terus terang manisnya kerasa. Ya, terus apa lagi? Saya tapi terus terang saya belum ke bisnis kan. Belum ke bisnis. Saya masih pengen belajar ilmunya dulu. Iya, gitu. Enggak, yang memang tujuan Bapak tadinya kan mau menggali ilmu dulu. Iya kan? Tapi sambil menggali ilmu, apakah ada rezeki? Alhamdulillah itu luar biasa Kang. Bahkan sekarang ya ilmunya sedikit banyaknya sudah punya, sama pengen lebih besar, gitu. Pengen gedein, cuma terkendala lahan. Kalau saya manusiawi lah ya Pak ya. Iya. Manusiawi ketika ada orang udah mempunyai sesuatu, ya kan? Kasarnya sedikit ingin banyak. Benar. Satu ingin jadi 2. Benar. Dari 2 menjadi 3, ya kan manusiawi. Cuma yang saya mau tanyakan di sini, cara membagi waktunya antara pekerjaan sama usaha sendiri gitu. Kalau seperti itunya kan selama ini kan terus terang kan saya ada 3 shift ya? Enggak, kadang 2 shift, kadang 3 shift. Jadi pas 2 shift itu kayak gini udah siap semua untuk sampai besok saya sudah ada makanan. Gitu. Terus waktunya itu pas libur segala macam ya gunakan untuk ngarit kan, cuma kan saya jadi stokis ya, stok pakan. Jadi nggak langsung apa hari itu enggak, kayak yang di depan itu kan sudah saya siapkan untuk besok, bahkan lusa bisa jadi kan gitu. Dan memang itu lebih baik sih Pak sebenarnya kan, memang jadi kadar airnya juga ya sudah berkurang itu. Kalau saya sarankan untuk pemula jangan takut kan gitu tuh pemula jangan, yang penting mah actionnya dulu kan gitu tuh. Saya terus terang dulu awalnya juga ya dari Kang Asep, saya jadikan mentor kan gitu, tanya-tanya sedikit, ngikutin ini kontennya Kang Asep itu butuh waktu 1 tahun untuk saya berani, waktu 1 tahun eksekusi eksekusi langsung ke sana kan, saya ngikutin dulu kontennya. Tapi di situ banyak ilmu yang saya ambil, saya tangkap karena waktu itu kan saya juga pernah domba biasa. Ternyata Kang Asep bilang domba Garut itu potensinya lebih besar, ininya segala macam. Lebih menjanjikan ya. Menjanjikan. Alhamdulillah terjun ke situ walaupun nggak banyak, sampai sekarang bisa bertahan kan gitu tuh. Kalau saya hitung-hitung dari 3.500.000 lebih ya, apa 50 juta lebih Pak, lebih segitu belum niat bisnis ya? Belum lebih kan, terus terang lebih ya? lebih dari 50 juta. Bayangin dari 3.500.000 dengan estimasi waktu berapa tahun Pak? Kalau kemarin 3 tahunan lah, sekarang 4 tahun. Kalau sekarang dijual lagi, kemarin ya lebih dari gitu aja. Dari sampai sekarang taruhlah sampai 4 tahun ya. Itu dari 3.500.000 nominalnya kurang lebih 70 sampai 80 juta. Benar. Betul nggak? Benar. Itu belum niat bisnis Kang. Itu belum niat bisnis tuh. Belum niat bisnis. Hanya sekedar hobi dan belajar. Pengen belajar sama mau ternak aja kan gitu aja. Belum pikiran harus cari ini untuk enggak, saya emang enggak ada. Pokoknya gimana caranya biar bikin ininya itu ya memang terus terang kan jadinya kan balik lagi kalau dombanya sehat, terawat segala macam ya
apakah penginaannya otomatis ikut? jadi ngikut dengan barang kan, ya kan gitu. Jadi nggak asal-asalan ternaknya gitu ya. Benar. Ilmunya. Berarti secara garis besar, nah di dunia bisnis, di dunia domba ini jangan bertolak belakang. Ketika kita memikirkan tentang kos yang kita keluarkan, itu karena takut rugi, otomatis kita menekan. Nah, keuntungan semakin sempit, semakin kecil peluangnya keuntungan. Betul nggak? Benar. Tapi ketika kita melakukannya dengan rasa senang hati, ya kan? Ngikutin ya. Ikhlas, ya kan? Benar. Nah, ikhlas seperti itu, menyayangi dengan sepenuh hati kepeliharaan kita, ya kan? Nah, itu mereka akan berterima kasih dengan cara menunjukkan mereka laku dengan budget yang tidak terduga-duga. Benar. Benar nggak? Benar. Paling tinggi ini para pemain sendiri udah jual betina yang siap produksi atau yang udah induk paling tinggi aja di nominal berapa? Kalau untuk dantenan siap pijak itu tertinggi kemarin 275. Bayangin, Itu umur 7 bulan. Ya karena umur memang 7 bulan. karena tapi juga kan memang ngelihat barangnya Potensi. dulu. Yang beli itu Ya. Memang saya kasih tahu ini bibitannya seperti ini, anaknya ini kan gitu. Terus memang posturnya bagus, dia sehat segala macam. Ya saya hargain 275 itu sudah nggak ditawar. Udah nggak ditawar. Nggak ditawar lagi. Nah. Alhamdulillah kalau untuk bibit terakhir kemarin paling tinggi 3,5. Itu pun masih belum bibit. Danten sudah saya pijak, sudah kelihatan perubahannya. Itu ditawar terakhir itu kan 3,5 itu kan. Bukan ditawar, Dibeli 3,5. dibeli 3,5. Karena nggak tahu kan. Bayangin pemirsa, ini ya kan itu yang 3,5 juta dulu belinya di saya berapa? Iya. Tanya langsung sama orangnya. Ini tanpa settingan, Iya. tanpa pokoknya tanpa tidak ada kamuflase ya, Benar. tidak ada real data. Tanyakan langsung sama orangnya. Dulu belinya di saya berapa? 700.000 kan. 7.000. Dulu beli di Kang Asep itu 700.000 Bayangin. kan gitu. Ya kan? Nah, Umur berapa itu? Umur 3 bulan kalau nggak salah. Saya piara sampai umur dia 11 bulan apa? 11 atau 12 bulan, setahun lah. Nah, itu sudah umur waktu itu memang saya ngelihatnya udah mateng semua dulu. kurang lebih setahun, usia setahun ya? Ya, udah setahun lebih, setahun 2 bulanan lah, karena perkiraan waktu itu kalau nggak salah saya umur 11 bulan saya pacekin. Jadi begitu umur setahun 2 bulan itu udah ada perubahan kelihatan. Itu ada yang beli 3,5 juta, alhamdulillah itu. Kan gitu. Nah, sekarang masih ada satu disisain untuk bibitannya. Ini juga gitu. Ini kan kemarin anaknya 3 laku 6,5. 3? Anaknya 3 laku 6,5. Terus sekarang beranak. Anaknya si Inka pertama. Anaknya si Melati. Anaknya si Melati. Anaknya si Melati ini yang kan dia danten, dia saya pijak, terus dia beranak itu 3 ekor, 2 jantan, 1. Anak pertamanya berapa ekor, Pak? 3, langsung 3. Danten langsung 3. Danten langsung 3, 1 jantan, 2 betina. Jantannya umur 3 bulan itu dibeli 2,5 juta. Terus dantennya yang perempuannya yang 2 ekor itu umur 6 bulan dibeli 2.000-an kan. Di 6,5. Sekarang beranak lagi. Nah, ini posisi kemarin lah. Ini mohon maaf nih saya potong ya. Secara garis besar itu antara jantan sama betina nggak beda jauh kan? Iya, nggak beda jauh. Itulah domba Garut.
Sekarang dia kemarin waktu masih ada isinya, waktu masih hamil bunting gitu teh tuh. Terakhir di tahun 4000, tapi saya sayang karena saya tahu dari kecilnya cara anunya, ciri-cirinya gampang, maksudnya dia pengen birahinya saya sudah tahu begini, terus karakter dia ini kayak gini teh. Udah pokoknya udah tahu lah ini domba ini satu ini si Melati ini pengen saya pertahankan ini dia. Kemarin terakhir ditawar 4000 nggak saya kasih. Indukannya tuh kalau udah urusan hati susah. Bayangin induknya dia udah bisa dari satu dedara yang dulu harga 700.000 ya, kalau sekarang sih di saya antara 850 sampai 900.000 ya per ekornya itu. Nah dia udah memproduksi ya kan 3 anak dengan nominal laku di budget itu di harga 6,5 juta, 3 ekor dedara 2 pejantan 1, dan sekarang induknya ditawar 4 juta. Bayangin berarti udah 10 juta 10.500.000. Itu belum sama anaknya yang barusan umur 1 minggu ya kan. Bayangin dari 1 ekor. Udah dah, jangan dibayangin terus, entar mimpi ya kan. Nah cuma ini kita bicara manis, sekarang pahitnya. Selama saya ternak domba Garut ini terus terangkan saya belajarnya awalnya memang di domba sayur. Jadi terus ada setahun lah. Jadi sekarang terjun ke domba Garut ini sudah 3 tahunan ini. Belum ketemu pahitnya. Teman-teman dia sayang ngurusnya dari mijah beranak belum ada yang mati sampai sekarang. Saya belum pernah ada yang mati. Belum ketemu pahitnya, belum pernah ada yang mati. Jadi saya miara domba ini alhamdulillah dari kemarin semama yang keluar itu selama piara domba Garut itu dari awal, dari dia danten, dari dia mijain sampai dia beranak, alhamdulillah belum pernah ada kematian saya, Mas. Kematian ini kemarin satu tapi itu pun karena prematur. 2 sudah keluar, ini sudah keluar 2, habis itu terlalu lama jedanya kalau nggak salah teh hampir 46 menit dia duduk lagi, keluar langsung sama ketubannya jadi kecil lah kan gitu. Tapi kalau sudah keluar terus bisa begini belum pernah ada yang mati. Ya mohon maaf ya, kalau dari segi kandang memang minimalis, tapi bersihnya minta ampun. Ya kan gini. Ya kan? Ya. Kandang mewah, kandang oke, kotor, orang akan jijik. Ini saya aja di sini terus terang tidak mencium bau sedikit pun. Ya. Karena kan ini saya ini kanan kiri depan belakang tetangga. Tuh, kanan kiri depan belakang rumah semua rapat nih. Enggak ada. Tidak ada hijauan. Tapi kok tidak bau? Nah, itu terus jadi terus saya ini niat gimana nih sedikit bisa biar kita bisa berekspresi tapi tidak mengganggu orang lingkungan. Ini punya saya nggak ada yang bunyi, Kang. Nanti bunyi nanti jam 3:30 minta makan sudah bunyi sama tadi pagi. Kalau sekarang nggak ada yang bunyi. Kalau ada orang gini tambah diam semua, nggak mau ini. Pada sopan, nggak ada yang rewel minta makan. Nggak ada yang ini kan gitu. Karena memang sudah saya ini kan gitu. Tambah kalau ditinggal nggak ada orang, kadang bunyi. Cuma kalau bunyi kan kalau kayak masuk gitu ya, gitu bunyi. Oh itu bunyi. Oh si ini yang bunyi karena saya tahu suaranya ini satu persatu saya tahu semua. Kan gitu. Kenapa? Jadi poin ke-1, jangan menunggu punya modal besar dulu. Ketika kita mau berusaha, yang penting apanya Pak? Ada actionnya. Mau yang kecil dulu. Besar tahu-tahu nanti kita nggak bisa tambah parah. Daripada besar menjadi kecil. Dari kecil mending menjadi besar. Nah, poin kedua, ketika kita masa bekerja, ya kan? Untuk masa pensiun nanti jangan tunggu ntar pas pensiun. Iya, benar. Itu tambah. Saya kadang berpikir ada yang pensiun baru mulai.
Kalau sekarang saya pensiun masih sekitar 7 tahun lagi. Berarti kan saya tambah 4 tahun kemarin, sudah 10 tahun sebelum pensiun saya gali ilmunya. Gali ilmu, terus ya gimana ikut perkembangan dunia perdombaan lah, jadi kita tahu kan. Jadi nggak awam-awam bener kan gitu, seandainya nanti memang pengen terjun langsung. Poin ketiga berarti harus didasari dengan rasa senang dulu. Iya, cinta, senang, hobi kan. Bener nggak? Bener. Senang dulu. Masalah sekarang ekonomi, profit. Kita mulai menimba ilmu pun, niatnya menimba ilmu itu ikut. Apalagi kita niat usaha. Ya itu saya begini, saya nikmati prosesnya. Jadi kan ilmu, mentor, pakan, kandang, mbeknya, dombanya, kambingnya. Ya, saya sekarang ngikutin prosesnya. Insya Allah yang 5 tadi ini saya sudah punya sedikit-sedikit kan gitu. Sekarang ngikutin prosesnya kan gitu. Terus prosesnya selama ini memang saya ngikutin prosesnya. Alhamdulillah kalau ngikutin dari tadi belajar ilmu. Saya bilang tadi kan saya belum pernah ada yang mati. 4 tahun pelihara domba Garut, beranak teh. Sampai gede, alhamdulillah sampai gede semua. Belum pernah ada yang mati. Belum pernah ada yang mati, kecuali dipotong ya. Itu belum pernah. Ada mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin, dan Pak Romli tambah sukses. Amin. Ya kan. Mudah-mudahan dapat setelah masa pensiun nanti punya rezeki yang banyak. Amin. Jadi intinya sih Pak Romli ini bukan usaha ya, berbagi ilmu lah intinya. Mudah-mudahan pengalamannya Pak Romli bisa menjadi ilmu buat para pemula. Dasar ya. Manfaatin waktu luang daripada nggak ini. Memanfaatkan waktu luang sebaik mungkin gitu. Oke Pak, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.